Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa habibina Muhammad wa syafi'ina Muhammad wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghujani kepada kita hujan rahmat dengan kita berada di majelis-majelis yang di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, dan mudah-mudahan amal ibadah kita di dalam menghadiri majelis meningkatkan derajat, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keilmuan, meningkatkan keagamaan kita, mengokohkan agama kita, dan juga meningkatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma qala Allah ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengecap, menstempel kepada orang-orang yang tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak itu laknat Allah tidak turun kepada mereka, orang-orang yang di antara mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ketika itu turun ya, ketika sahabat berkumpul kepada Rasulullah dan para sahabat itu pada takut. Gitu. Turunlah ayat ini agar mereka itu tidak takut bahwa ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana Allah tidak akan menurunkan azab dan Allah tidak akan melaknat mereka. Ya. Kalau kita satu daerah, satu tempat, satu kota, satu desa ingin aman, ya, maka kita pahami ayat ini, anta fihim, Rasulullah di antara mereka. Caranya ya kita menghidupkan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya kita menghadirkan di dalam diri ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam diri ada Rasulullah, maka Allah Ta'ala tidak mengazab diri kita. Kalau di dalam satu rumah di situ penuh dengan mengingat atau menghidupkan maulid Rasulullah, maka rumah itu tidak akan diazab oleh Allah. Ketika satu desa itu penuh dengan maulidun Nabi Muhammad, maka desa tersebut akan aman daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di akhir zaman itu ya, tanda-tanda diazab turunnya bala, diazabnya hamba-hamba Allah, seperti terjadi tsunami dan terjadi apapun di dunia, bukan hanya di Indonesia saja, itu karena 15 perkara, kata guru saya Samatul Ustaz Habib Muhammad. Di antaranya karena sombong, ya? Di antaranya karena ada kezaliman. Dan supaya satu daerah, satu desa, satu rumah, bahkan diri kita ini, hati ini tidak dapat laknat dari Allah, maka harus ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari mana? Dari hati. Hati ini harus ada Rasulullah, menghadirkan Rasulullah. Kemudian
Setelah bisa menghadirkan di dalam hati Rasulullah, menghadirkan rumah ini agar penuh dengan isian-isian Rasulullah. Ta'attaratil majalis wal mahafil wa bi'arfi dzikrihi ta'attaratil majalis wal mahafil. Kata Imam Ali bin Husain al-Habsyi, dengan selalu menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagaikan wangian, maka satu majlis, satu acara apapun itu dengan menghidupkan maulid, maka ta'atharat, menjadi wangi satu desa tersebut. Dan ini apa mafhum daripada anta fihi. Kalau ada Rasulullah, gitu kan, maka di sana akan tidak diazab. Maka ulama sampai memahaminya, ketika ada Rasulullah satu majlis, satu daerah, satu desa, maka di sana penuh dengan wangi-wangi. Wangian yang bagaimana ini? Wangi yang secara hissi tidak akan kita pahami, tapi kita bisa merasakannya, bahwa di satu daerah kita merasakan hadirnya Rasulullah SAW. Satu daerah aman. Ketika aman, kita teliti, ternyata satu daerah itu penuh dengan maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini untuk supaya tidak ada azab turun ke satu daerah, rumah, satu desa, bahkan ke dalam hati, maka selalulah menghidupkan maulid, bukan hanya di bulan maulidnya. Begitu. Kartas deh. Fama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Allah Ta'ala tidak akan pernah mengazab mereka sedangkan mereka dalam keadaan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam maulid lengkap itu, sudah pasti ada permohonan ampun. Kamu baca doa-doa maulid manapun itu pasti di dalamnya penuh dengan istighfar, minta ampun kepada diri sendiri, kepada yang berdosa, kepada muslimin muslimat, bahkan kepada pengarangnya, waghfir linasi jihadihil muhabbarah, yang dalam kitab Al-Barzanji itu. Kartos nih. Ini hikmah kita ini menghidupkan maulid gitu loh. Dan itu apa itu yang saya khawatirkan, satu daerah ternyata dapat azab Allah dikarenakan begitu. Satu daerah penuh dengan apa itu petani, sayuran dan lain sebagainya. Tapi kok asa gersa, nggak pernah apa namanya, ekonominya nggak maju. Dilihat penuhkah di sana dengan maulidun Nabi Muhammad SAW. Ini kalau ingin membuktikannya, perhatikan sendiri. Begitu. Kartas dah. Nah, sehingga ada istilah ulama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qulubina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hidup di dalam hati kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan juga coba perhatikan kisah siapa. Kalau kita renung, pikirkan dengan akal cerdas. Adakah kisah cerita-cerita yang di sana efeknya lebih dahsyat dari Rasulullah? Dan kisahnya, ceritanya, sejarahnya enggak pernah hilang sampai abad ke-14 ini. Kisah tsunami berapa puluh tahun yang lalu sekarang sudah dilupakan. Rasulullah, sejarah beliau dari dahulu sampai sekarang, adakah yang melupakan? Bagi mereka yang menghadirkan Rasulullah di dalam hatinya, tidak ada. Semakin mengingat cerita-cerita Rasulullah, maka semakin dahsyat, semakin ingin kenal, semakin ingin mendekat, bahkan ingin semuanya mimpi Rasulullah SAW. Ingin apa tidak? Bahkan semuanya ingin. Tapi ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kata mutiranya Imam Al-Hafidz Al-Muslim Al-Qutub Dr. Sayyidina Maulana Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau itu di dalam kata mutira beliau itu, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi asfa sifatin, berada di paling tingginya sifat, paling sucinya sifat. Walidzalika, oleh karena itu bagi orang yang ingin melihat Rasulullah,
Ya, orang itu tidak akan bisa la yumkinu bi ru'yatihi illa, ya, tidak akan bisa melihat Rasulullah kecuali dengan fi asfa sifatin. Dia itu orang yang ingin melihat Rasulullah berada di paling sucinya sifat. Sifat sombongnya harus hilang, sifat malas berzikirnya harus hilang, malas maulidnya harus hilang, malas ngajinya harus hilang. Dan semua ini yang tadi itu sifat-sifat yang jelek semuanya ada ancamannya. Nah, orang-orang yang sombong, Rasulullah SAW mengancam khamsatun yamutuna ala su'il khatimah wa yubtiru amar. 5 orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah dan Allah Ta'ala memendekkan umur mereka. Na'udzubillah. Yang pertama adalah al-mutakabbir, orang yang sombong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian diantaranya adalah orang yang malas, wal jabiyu an dzikrillah wa talabil ilm. Orang yang malas menuntut ilmu dan juga orang yang malas berzikir kepada Allah. Kalau masih ada sifat ini, jangan harap pernah bermimpi Rasul. Melainkan kalau ada sifat ini apa? Mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Matinya apa? Dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Begitu. Perhatikan, ini hadis panjang sekali tapi saya cuma hafalin itu aja. Itu karena hadis yang saya dengar dari Samatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qutub Dr. Sinamul Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Kemudian kita sudah berada di zaman yang akhir ini, zaman akhir yang penuh musibah di sana, di sini, di negara lain, negara kita, di mana-mana musibahnya sudah merata, bala bencana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ekonomi kita susah, itu juga bala musibah. Koreksi oleh kita, kenapa ekonomi ini semakin sulit? Apakah sudah menghadirkan Rasulullah wa anta fihim sebagai ayat Al-Qur'an? Nah, kalau belum menghidupkan maulid Nabi Muhammad, oh berarti ini sebabnya. Di hati belum ada Rasulullah, gitu. Belum bisa menghidupkan maulid Rasulullah, belum bisa majelis talim seperti ini. Sehingga di sana Allah Subhanahu wa taala menyusahkan ekonomi kita. Itulah. Paham? Disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ekonominya. Gitu. Dan kita juga sudah berada di zaman yang mayoritas manusianya sudah yang dipikirkan dari bangun tidur dari pagi sampai sore yang dipikir itu adalah butunuhum. Paham ya? Sayati 'alan nasi zamanun, ini hadis yang saya dengar langsung dari Samatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Muslim Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau pernah mengutarakan hadis ini. Sayati 'alan nasi zamanun yakunu hammuhum butunuhum min hini yumsi ila hini min hini yusbih ila hini yumsi. Akan datang satu zaman yang mereka pikirkan itu hanyalah perutnya saja. Dari mereka pagi sampai sore yang dipikirkan hanya perut. Dan itu merambat ke kita walaupun kita sudah sering ngaji. Dirasakan apakah tidak? Yang kadang mikirin tuang. Ada itu. Maka jalan selamatnya bagaimana? Thalabul ilm. Di sisi kita itu menghidupkan maulid Nabi Muhammad agar semakin kenal sifat-sifat Rasulullah, thalabul ilm. Agar semakin kenal kepada ilmu yang Rasulullah sebarluaskan dari 14 abad yang lalu, thalabul ilm. Dan agar ingin selamat dunia akhirat, gitu.
Walaupun kita ini masih banyak pemikiran pingin tuang-tuang baik, itu tetap kita adalah harus merapat kepada ahli ilmi. Kata Mutiara Samatul Ustaz Al-Habib Muhammad, beliau pernah mengatakan, man aradas salamah falyata'allaq bi ahlil ilmi wa yahdur majalisahum. Siapa orang yang ingin selamat, maka hendaknya menghadiri ahli ilmu, hendaknya mencintai ahli ilmu, wa yahdur majalisahu, dan menghadiri ahli ilmu. Majelis-majelisnya, walaupun mereka obrolan dunia, pasti kembali ke ilmu. Begitu. Harta sih teh. Mudah-mudahan ini menjadi support, dorongan yang sangat kuat, terdorong di dalam diri hati yang paling dalam, agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Ini keajaiban Rasulullah ya, keajaiban sudah. Yang sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kisah yang mulut A, B, C, mulut satu negara, mulut ke negara yang lain, kampung ini ke mulut kampung ini, enggak pernah lepas daripada cerita Rasulullah. Bukankah ini keajaiban? Dan kamu cari cerita selain Rasulullah yang ceritanya mulut ini sampai ke sana kemari, yang beritanya kal gubar itu, yang seperti debu yang berterbangan, tapi viralnya melebihi dari Rasulullah. Gak ada. Walaupun tidak diviralkan di sosmed, tapi mulut-mulut pecinta Rasulullah di mana-mana menceritakan Rasulullah. Semuanya mengajak untuk cinta kepada Rasulullah. Semua mulut-mulut itu mengajak untuk menghidupkan maulid Nabi Muhammad. Semua mulut itu mengajak untuk lebih mengenal lagi kepada Rasulullah. Dari ceritanya, ajakannya, dari dorongan ruhaninya, dari yang mereka mengajak semuanya agar menangis kepada Rasulullah, dari mereka semua yang mengajak agar berbangga sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keajaiban yang tidak bisa dibantah dengan yang lain. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, di hati-hati para ulama hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti para ulama, yang mana kita di dalam hati ini adalah tujuan utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita membahas kepada pembahasan kitab Fathul Qorib ya. Yang kita karena yang sering terjadi itu adalah di dalam bab muamalah, jual beli dan sebangsanya. Dari jual beli, yang dahulu jual beli itu memang sesuai kitab, dan sekarang ini sudah versi modern. Jual beli ada yang online. Bagaimanakah jual beli online ini? Begitu. Ada yang jual beli sistem transfer dan lain sebagainya. Itu bisa terbahas dengan kita memahami ujar-ujar para ulama. Ya. Di sini kita akan memasuki kepada kitab Ahkamil Buyu, kitab hukum-hukum jual beli. Ini dengan kalimat al-buyu. Buyu itu jamak daripada bay'un. Di dalam buyu itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jual beli ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan itu menjadi halal, yang tidak dibolehkan itu menjadi haram. Dari yang dibolehkan bercabang-cabang, banyak bentuk-bentuknya, apalagi di zaman modern ini, dan juga begitu yang tidak dibolehkan juga banyak, dan bentuk-bentuknya pun banyak. Begitu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi yang namanya jual beli itu adalah antarodin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan innamal bai'u antarodin. Terjadinya jual beli itu dari sebab saling ridho. Gitu. Kayak contoh, kalau zaman kita kan namanya jual beli harus ada uang, ada barang. Udah jadi patokan ada uang, ada barang. Ini kita enggak punya uang, enggak punya barang, tapi itu sistem tukar menukar. Itu termasuk baik. Gitu loh. Karena bentuknya sama, sesuai definisinya. Karena definisinya itu adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Definisi jual beli itu adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu membayar sesuatu yang kita inginkan dengan sesuatu yang kita miliki. Nah, itu dengan yang sebanding, seimbang. Paham ya? Dengan yang seimbang. Seandainya emas ya 5 gram seimbang 5 gram. Gitu. Karena muqabalatu syai'in bi syai'in. Kalau seandainya karena ini emas Arab harganya lebih mahal. Ya, benar apa enggak? Ini emas Indonesia harganya lebih murah, beda 200 gitu. Berhubung karena ini emas Arab, saya nggak mau itu tukar emas dengan emas yang karena punya saya lebih mahal, saya 4 gram, kamu 5 gram. Gitu. Karena itu tidak sebanding, di sana tidak sah. Jadi kalau 5 gram, kalau ditukar dengan sesama emas, berarti harus dengan 5 gram juga. Walau tidak ada hubungannya harga yang lebih mahal dan harga yang lebih murah. Begitu. Paham? Tapi kalau memandang kepada hadis Rasulullah tadi antarodin, kalau dengan pembahasan saling ridho, maka itu menjadi penjabaran yang disisikan lagi, yang lebih luas lagi ya pembahasannya. Kalau pengen dibahas begini maksudnya ya. Antarodin itu maka emas dengan emas, berhubung karena ini emas Arab lebih mahal, ini emas Indonesia, ini saya ngasih ke dia 5 gram, yang ini karena lebih mahal ngasih 4 gram. Begitu. Antarodin terjadi, saling ridhonya itu bagaimana? Karena dia ini saya ridho, sisa lebihnya itu saya ngasih sodakoh ke dia. Hilahnya seperti itu. Maka sih boleh. Ingat, kalau tidak ada hilah seperti itu enggak boleh. Karena tidak sebanding. Tadi ya 5 gram harus dengan 5 gram walaupun itu lebih mahal. Nah, kalau supaya lebih enak ya udah pakai cash aja, jangan emas ditukar dengan emas, karena bahasanya itu lugotannya adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Ini di dalam masalah jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya oleh para sahabat, Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyul kasbi atyabu, kasab apa yang paling halal, yang paling wangi, ya, yang paling halal maksudnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab amalul rojuli biyadihi. Paling halal nih, paling halal adalah amalul rojuli biyadihi. Ini yang dilakukan oleh apa? Ya, datang pagi atau sore ke Citarum melihara ikan, ya kan, itu buat makan. Terus nanam padi itu buat semua orang yang hadir majelis. Beliau melakukan yang sesuai Rasulullah sabdakan, amalul rajuli biyadihi, ya, itu yang paling halal itu. Kemudian paling halal yang tingkat kedua, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur, yang diterima. Setiap jual beli yang tidak
ada di dalamnya khianat, tipu menipu. Ingat, tidak ada tipu menipu. Maka di sana jual belinya halal. Kadang kita ini beli barang second, orang itu minusnya disembunyikan. Pas kita beli setelah 1 hari atau seminggu baru kelihatan HP gitu lah, HP contohnya. Oh ternyata ini minusnya gini gini gini. Wah, orang itu menyembunyikan, katanya normal. Nah ini karena ada minus yang disembunyikan, maka itu ada tipu menipu dan khianat, sehingga jual beli kita itu tidak berkah. Kadang HP kita gampang rusak. Pemilik orang yang ngambil HP itu yang sudah ngambil uang kita, ya, karena dia sebagai penjual itu nggak berkah uangnya. Itu kerasa jelas. Nah, kalau kita barangnya ini gampang rusak atau apa atau kehilangan. Oh berarti dari jual beli kita itu ada sebab yang di sana tipu menipu, ya, karena tidak sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kartos ini Ji, hati-hati Ji, kan penjual Ji. Nah gitu ya, karena penjual makanya karena sini banyak pedagang nih. Banyak yang berdagang ya kayak Tenedi. Makanya saya membahas baik aja dulu. Adapun masalah sholat itu bisa secara formal atau secara individu atau sambil tanya-tanya nanti setelahnya. Begitu. Kartos kan? Kemudian yang harus dipahami daripada rukun jual beli itu ya ada pembeli, ada penjual. Ada yang mengistilahkan rukunnya ada 3, kalau diperinci rukunnya ada 6. Kalau secara global itu rukunnya ada 3, itu harga, akidani, ya, sama barang. Nah ini 3. Nah, kalau diperinci itu ada 6 semuanya. Ya, ini harus dipahami nih ya. Yang pertama adalah penjual, yang kedua adalah pembeli, kemudian harga, ya, kemudian barang yang dijual belikan, barangnya ada berapa itu? 4. Kemudian ijab qabul 5. Yang satunya adalah maqud alaih. Maqud alaih itu adalah barang khiyarul majlisnya, harga yang ditawar menawarkan itu sampai sah. Oh, dari harga 500 ditawar terus sama Rahmat, kan pinter nawar Rahmat, jadi 100 gitu. Kalau beliau sebagai penjual gitu, dia ini harganya dia jual Rahmat nih, kalau jual nih harganya 300, karena pinter juga dia sebagai penjual, tidak bisa diturunin sampai 100, minimal ya turun jadi 250 sebagai penjual yang pintar gitu, pedagang yang pintar. Tapi itu semua harus ingat bai'un mabrurun, ya. Kalau ingin barokah itu ingin menjadi yang paling halal harus jual beli yang mabrur, tidak ada tipu daya, tidak ada khianat. Kalau orang yang menyembunyikan minus itu berarti tipu daya, gitu loh. Tidak jujur di sana itu teh, ya. Ketika semuanya sudah saling jujur, maka di sana menjadi jual beli yang halal. Kalau kita nih sebagai penjual uang yang kita terima uang halal, dia sebagai pembeli barang yang dia diterima menjadi barang yang halal, tidak gampang rusak, ya, tidak gampang hilang. Itu karena apa? Dibeli dan dijual dengan cara yang halal. Adapun syar'an secara jual beli itu adalah tamliku ainin maliyatin bimu'awadhatin biiznin syar'in au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliin. Ini apa itu istilah jual beli ya. Jual beli itu adalah memiliki barang yang bangsa harta
dengan bayaran muawadhah pengganti dengan izin syariat atau memiliki kemanfaatan dari barang yang akan kita beli yang kemanfaatannya itu bangsa mubah ya dengan harga dari harga harta itu. Kalau sekarang kan udah jelas uang udah kan begitu. Kalau seandainya pakai barangnya barang Indonesia, uangnya uang India atau uangnya uang Malaysia, silahkan, tidak apa-apa begitu. Karena itu adalah kita ngambil manfaat dan juga dia mengambil manfaat daripada harta kita. Kartos ini ya untuk sementara pembahasan masalah baiknya sampai di sini dulu. Ini paham gak nih? Ya, yang kita bahas ini adalah kasab paling halal itu yang dilakukan, yang dicontohkan oleh apa OHA itu sudah. Siapa di sini yang berdagang seperti itu? Ya, yang berdagang yang pekerjaannya seperti itu, nyangkul ke sawah atau apa itu melihara ikan. Kalau konveksi termasuk kasab, gitu. Ya, perbuatan konveksinya itu kasab. Terus di mana baiknya? Ya ketika dia jual. Kalau dia konveksinya nggak dijual, ya udah hasil dia sendiri, tapi itu yang tidak bisa masuk ke perut gitu loh. Supaya masuk ke perut dia dari kasab dengan tangan sendiri dan dimanfaatkan supaya bisa masuk ke perutnya dengan dijual dengan dua apa namanya itu fleksibel ya, bersifat dari kasab perbuatan tangan sendiri tapi tidak bisa masuk ke perut. Kalau yang dilakukan apa kan yang semua bisa masuk ke perut itu ya, bertani itu ya. Kemudian ini supaya bisa masuk ke perutnya yaitu dengan dijual. Kan ini hampir semua konveksi nih. Ya konveksi. Reza konveksi, konveksi. Ini konveksi jam. Ini konveksi. Aji konveksi. Ini ajengan konveksi. Semuanya konveksi. Kalau sistem gaji itu termasuk jual beli, itu nanti pembahasannya dia bisa masuk ke jual beli kalau sistem ijarah gitu. Kayak buruh itu bagaimana? Iya, itu termasuk kategori di dalam muamalah juga. Ya, kayak itu kita apa itu termasuk jual belinya itu orang memanfaatkan tenaga kita, kita mengambil manfaat dari orang itu hartanya, begitu. Itu ada masuk jual belinya di sana, begitu ya. Mudah-mudahan ini difaham dan mudah-mudahan daerah ini, kampung ini, saya lihat keadaannya itu ke daerah Beling ini teh, benar. Nah, daerah yang masya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya maulid ini dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya majelis ilmu ini dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahibul bait, dan juga mudah-mudahan hati kita ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah ini harus dipaksakan ada di dalam hati, harus dipaksa. Nah, berarti kalau dipaksa ini bagaimana? Harus kita melatih diri agar semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mudah-mudahan rizki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada amalan dari ijazah Al-Imam Al-Hafidh Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih. Nah, ini ada sebagian teman kita ini yang lagi susah pengen mendapatkan hajatnya agar mudah berniaga gitu. Ini ada ijazah membaca Ya Latif 10.000 kali. Setelah membaca 10.000 maka berdoalah, sebutkan hajat-hajat kita, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif 10.000 kali, kalau bisa 1 kali duduk
Kalau yang lebih mudah lagi baca mudhoriyah. Setelah baca mudhoriyah, hatam mudhoriyah. Kalau ingin lebih cepat lagi, mendatangi makom-makom keramat. Kata Samatus Salah Habib Abdurrahman, beliau mengatakan kita harus mendatangi makom-makom keramat, kemudian baca ijazah khusus untuk qabul hajat. Ini dari yang mulia dan Imamul Habr itu yang paling ringan ya, itu adalah mudhoriyah. Baca mudhoriyah di makom-makom yang keramat agar lebih cepat lagi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau kena baca mudhoriyah itu kalau bisa sendirian aja berarti. Biar cepat ya. Biar cepat kebeli hajatnya. Bukan hajat yang kecil itu, yang lebih lagi itu adalah seperti mudah-mudahan semuanya diberi rezeki mendapatkan rumah, diberi rezeki, diberi tanah agar tanah ini dijadikan perjuangan di dalam dakwah, tidak perjuangan agama, dan membangun lingkungan-lingkungan agama supaya terbangun lingkungan agama itu adalah dengan kita menjadikan sebidang tanah yang kita miliki itu sebagai majelis ilmu, majelis maulid, majelis manakib, dan majelis-majelis sholawat yang lainnya. Maka di sana insya Allah terbangun lingkungan-lingkungan agama. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sholawatan. Sholawatan langsung ini. Ada lapar. Hah? Disambil.